Cinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima? Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Florata pagi ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Senang sekali ya pendengar, di pagi hari ini kami kembali dalam program Halo RRI yang pastinya untuk Anda setiap hari Senin dan juga Jumat. Di pagi ini kita akan hadirkan terkait dengan bagaimana keluhan yang ada di sekeliling Anda, dan pastinya nanti kami akan menindaklanjuti keluhan-keluhan Anda kepada pihak-pihak yang terkait. Di pagi ini pendengar, di edisi hari ini ya, Senin 29 September 2025, Halo RRI, saya bersama dengan pengarah acara Suimam dan juga gatekeeper kami Titin Jene dan juga operator studio kami Rian Valen Krianos untuk menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ketahui bersama pendengar bahwa program Halo RRI ini terus kami udarakan ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan juga Jumat. Ini juga berkaitan dengan keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda. Boleh sekali bergabung bersama kami, baik melalui telepon di Pro 1 RRI ND dan juga di line WhatsApp kami ya pendengar. Dan pastinya nanti keluhan-keluhan ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang menjadi untuk membuka atau menjadikan solusi
agar masalah itu bisa dipecahkan pendengar. Tentunya kami membuka line telepon ya di pagi hari ini untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, baik melalui telepon maupun di line WhatsApp kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di pagi hari ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Baik pendengar, di pagi ini senang sekali ya ada yang sudah bergabung bersama kita di pagi ini. Kita coba ketahui bersama apa yang menjadikan keluhan ataupun mungkin sekedar memberikan inspirasi untuk program RRI. Kita akan ketahui bersama. Halo, selamat pagi. Pagi, ya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ayom ini di Wirajaya, Pak. Halo Kakak Ayom di Wirajaya. Selamat pagi, salam sehat untuk Kakak Ayom di pagi hari ini. Iya Kak, sehat. Baik, apa yang menjadikan, apa yang mau disampaikan? Keluhan atau mengucapkan terima kasih kepada RRI terkait dengan program Halo RRI ini? Oh ya, gini. Pak, kan kita sempat keluhan di depan yang di Wirajaya sempat rusak lampu. Iya. Kemarin sudah dikerjakan, untuk sudah diperbaiki. Sekarang sudah lancar tuh. Harus air dari atas. Ya, saya ucapkan terima kasih karena sudah ditanggapi dan dikerjakan. Nanti semoga perbaikan ada bisa di. Iya. Halo Pak Ayom. Iya, ya. Iya, ini terkait dengan masalah yang disampaikan kemarin ya. Itu masalah apa ini Pak Ayom? Boleh kita ketahui lagi? Ya, jalannya kan rusak juga karena gotnya buntu. Jadi sampah itu menyebabkan rusak, gotnya juga rusak, kayak itu melubet ya. Dan sekarang sudah diperbaiki sih, gotnya sudah diperbaiki oleh Master Kapit. Sudah lancar, airnya dari daerah yang di atas sudah nggak ada kelihatan untuk sampah. Gitu. Berarti sudah dicarikan atau sudah diketahui begitu ya Pak Ayom? Sudah diketahui dan jadi gotnya sudah diperbaiki, sudah dicoba. Ya, saya ucapkan terima kasih atas responnya dari Dinas Terkait. Dan semoga ini nanti kurang sedikit sih jalannya. Ada yang bergelombang katanya mau dikerjakan juga. Oke, luar biasa. Baik, semoga ini juga menjadikan atas keluhan-keluhan yang kemarin bisa menjadi masukan juga ya untuk pemerintah-pemerintah terkait bahwa segala macam masalah harus diatasi dengan baik gitu ya Kak Ayom ya. Betul. Baik, terima kasih Kak Ayom atas informasinya di pagi hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Kak. Oke, ya pendengar itu ya salah satu warga yang sudah menyampaikan keluhannya kepada kami dalam program Halo RRI ini, tentunya mendapatkan kepuasan ya terkait dengan ini, dan semoga ini juga bisa kita perhatian ya bagi kita semua. Apa yang menjadikan keluhan Anda, kami pasti menjawabnya, dan keluhan-keluhan itu kita akan menindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait. Tentunya pendengar, kami masih dengan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama di program Halo RRI. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan,
permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Oh my gosh, trying to make new friends by making music that you can't understand. And if the guys I can really appreciate it, then let's start the show, rock the soul, but don't stop, cause you can't stop the flow. Go on, rest up, cause the party from the start on 1, 2, 3, go. Yang telah tumbuh di antara kita, menambah indahnya kisah cinta kita berdua. Oh, oh. Indahnya warna-warni dunia yang berasa di dalam masaku. Oh, betapa indah hidup ini saat ku mabuk asmara. Yeah, when I saw you on friend, sir, then I added you as my friend, girl. My mind was always full of you, girl. Waste of time, cause I wanna tell you it's true that I love you and you love me. We're gonna make a happy family. I'm right and that's it for me,
back. This is how we do it. Woo! Asta, Nino, and Rai. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di program Halo RRI ya. Untuk kita ketahui bersama bahwa masalah yang Anda ajukan atau keluhkan kepada kami, nanti kami akan tindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait. Nah, program ini juga pendengar tentunya Anda bisa sampaikan ya di line WhatsApp kami di nomor 081238788786 maupun di line telepon kami 082144511957. Dan pendengar, di pagi hari ini ya, salah satu pendengar RRI yang tentunya sudah menyampaikan keluhan kepada kami, yaitu dari Kakak Mansur yang ada di wilayah Kabupaten ND, dan dia mengeluhkan terkait dengan parkiran yang ada di Pasar Embongawani, tepatnya di Semia Lama. Kita akan mendengar sama-sama pendengar yang sudah disampaikan di line WhatsApp Pro 1 RRI ND. Saya Mansur, warga Kota ND, izin menyampaikan keluhan terkait dengan penggunaan lahan parkir di area Pasar Bongawani sampai dengan area pertokoan lama Jalan Bawah. Terkadang ketika saya membawa kendaraan mobil, lahan parkir yang telah disediakan itu digunakan oleh para penjual yang menggunakan mobil pick up. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah untuk penggunaan, izin penggunaannya itu, apakah memang sudah dialihkan untuk itu atau memang masih digunakan sebagai lahan parkir? Mohon untuk dinas terkait bisa menjawab terkait dengan keluhan saya ini. Terima kasih. Ya, itu ya pendengar keluhan dari warga Kabupaten ND yang pastinya ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, yang sering kali ya kita jumpai juga ketika kita ke Pasar Bongawani dan terdapat tempat parkir di sana, tapi banyak pedagang-pedagang yang menggunakan tempat parkir ini. Dan juga di pagi ini ada yang
menyampaikan kembali ya keluhan-keluhannya di pagi ini yang sudah tersambung juga bersama Pro 1 RRI ND dari Kakak Marco yang ada di wilayah Kabupaten ND. Kita coba mendengar bersama-sama pendengar. Dari saya Marco, saya mau mengeluhkan nih terkait dengan biasanya setiap pagi itu kalau saya lewat jam-jam 8, 9, 10 di areal pertokoan itu sering mengalami kemacetan karena di sisi kiri kanan badan jalan tuh kendaraan parkir tidak pada tempatnya, apalagi di samping pasar modern itu ada kendaraan pribadi, kendaraan proyek, jadi sering mengalami kemacetan di situ. Jadi kami mohon dinas terkait bisa menempatkan petugas sehingga arus lalu lintas menjadi lancar dan kami yang mengendarai kendaraan tidak antri apalagi di terik matahari. Terima kasih. Halo. Ya, pendengar itu ya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga Kabupaten ND yang dimana mereka melihat bahwa ini tentunya butuh solusi terbaik dari Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Dan untuk menjawab ini nanti pendengar kami coba menghubungi Bapak Ibrahim sebagai pelaksana tugas Dinas Perhubungan wilayah Kabupaten ND. Tetap bersama kami untuk menjawab solusi ini tentunya masih di program Halo RRI. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganusa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI. Suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Florata pagi ini. Ya, pendengar, senang sekali kami masih bersama Anda ya dalam program Halo RRI. Dan untuk menanggapi dua keluhan tadi yang disampaikan oleh Mansur dan juga Marco ya, yang sudah memberikan keluhannya kepada kami di pagi hari ini, kita akan mencoba menghubungi Bapak
Ibrahim sebagai pelaksana tugas Dinas Perhubungan wilayah Kabupaten ND. Dan senang sekali Bapak Ibrahim sudah terhubung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk menanggapi ini seperti apa nanti kita coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Ibrahim. Semangat. Selamat pagi, salam semangat di pagi hari ini Pak. Salam sehat. Halo, selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Selamat sehat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibrahim sudah berkesempatan hadir kembali di program Halo RRI edisi hari ini untuk menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten ND, yaitu tadi mereka menyampaikan bahwa dari Mansur ya Pak, salah satu salah satu masyarakat Kabupaten ND, dia mengeluhkan terkait dengan lahan parkir yang ada di Semialama, tepatnya di Pasar Mogawani, yang ternyata selama ini digunakan untuk menjual oleh pedagang. Nah, sejak ini bagaimana nih Pak Ibrahim? Apakah memang lahan ini khusus untuk pedagang atau sebagai lahan parkir? Seperti itu nih Pak. Jadi baik, terima kasih banyak atas informasinya dari RRI. Sedikit kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND. Iya. Karena lahan di Semialama itu sudah dialih fungsinya ke parkir khusus. Nah, tidak diperkenankan untuk pedagang dalam hal ini berjualan di sepanjang areal parkir itu di Semialama. Terutama pick up yang menggunakan itu dengan jualan bawang itu yang ada di atas kendaraan itu, dan tidak diperkenankan untuk menjualan di sekitar situ. Baik. Nah, sejauh ini nih Pak Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan, karena kita melihat selama ini yang digunakan di lahan ini adalah sebagai untuk menjual, begitu Pak? Halo Pak Ibrahim. Halo. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ibrahim sebagai atau pelaksana tugas Dinas Perhubungan? Iya, baik, terima kasih banyak informasinya, Bu. Jadi untuk sementara sekarang kita sudah memanggil semua para pengemudi kendaraan yang masih berjualan di tempat Semialama itu. Kita sudah menghimbau kepada semua pengemudi tidak diperkenankan lagi untuk berjualan di Semialama itu, karena sangat mengganggu juga dengan pedagang-pedagang yang ada dalam Pasar Bungawani. Nah, kami sudah bersepakat dalam bulan ini juga kalau umpama mereka tidak menghiraukan himbauan kami, dan kami akan melakukan itu istilah pengusiran. Itu pihak yang berjualan di sini. Berarti dalam hal ini ditarik paksa begitu ya Pak Ibrahim? Betul sekali, sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, di samping itu dengan Perda nomor 1 tahun 2004 tentang pajak dan retribusi parkir di tepi jalan umum dan di ruangan lapangan khusus. Nah, sejauh ini apakah memang dari kemarin ya nih Pak Ibrahim ya, apakah sudah memberikan aturan sendiri atau sudah kita keluarkan surat edaran juga, Bu? Oh, sudah mengeluarkan surat edaran. Ini khusus untuk warga Kabupaten ND begitu ya Pak Ibrahim? Iya, betul sekali. Oke. Nah, Pak Ibrahim, ada juga yang mengeluhkan di sebelahnya lahan parkir ini ternyata ada juga mengeluhkan dari Marco terkait dengan aktivitas di pasar modern yang
dilakukan sekarang bahwa banyak parkiran mobil kendaraan pribadi ataupun mobil proyek ya yang ada di sana yang tentunya mengganggu aktivitas perjalanan dari kendaraan yang ada di yang keluar masuk pasar begitu nih Pak Ibrahim. Baik, untuk di depan anggrek itu, untuk di pasar itu pasar modern. Dan sampai hari ini dalam hal ini pelaksanaan tugas mereka pekerjaan itu belum pernah melaporkan kepada kita Dinas Perhubungan. Maka kita tidak dalam hal ini kita tidak bisa untuk pengaturan di tempat keluar masuk yang bekerja di situ. Nah, selama ini belum ada ini ya ketemu dengan kita Dinas Perhubungan, maka kita tidak bisa mengeluarkan petugas, turunkan petugas untuk pengaturan di sekitar pasar modern itu. Baik, tapi selama ini sudah diketahui oleh Dinas Perhubungan atau ada pegawai yang turun ke lapangan begitu nih Pak? Halo Pak? Halo? Iya. Sinyal. Baik. Ya Pak Ibrahim, setelah kita mengetahui informasi ini, apakah nanti ditindaklanjuti dari Dinas Perhubungan? Baik, terima kasih. Kita akan menindaklanjuti. Kita akan memanggil nanti para itu pekerjaan itu nanti. Dalam hal ini petugas panitianya supaya menghadap kita, supaya membuat suatu surat, supaya kita dalam hal ini bisa buat pengaturan di sekitar pasar modern itu menggunakan alat probelet yang ada. Kita bisa kasih baca waktu jamnya, jam masuk keluarnya kendaraan-kendaraan yang di dalam pekerjaan itu supaya kita bisa diatur dengan sebaik-baiknya dengan petugas nanti dari personil dari kita Dinas Perhubungan. Terima kasih. Baik. Nah, Pak Ibrahim, kita coba kembali lagi tadi ya di lahan parkir yang ada di Semia itu. Apakah memang surat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana mendapatkan sanksi atau penegakan hukum yang nanti yang masih melanggar aturan ini seperti apa nih Pak Ibrahim? Jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran kemarin pada tanggal 4 September 2025 kemarin menyangkut dengan himbauan itu supaya semua area parkir yang sudah ditentukan dari Dinas Perhubungan supaya semua kendaraan yang masih parkir harus dikosongkan karena tidak ada lagi yang berjualan, terutama di Semia Lama tadi yang saya sampaikan. Itu kita sudah memanggil para itu pengemudi kendaraan sudah menyampaikan juga. Kelihatan juga sampai hari ini juga dan masih tidak menghimbau dan kami akan berkoordinasi dengan nanti dan penegak hukum dalam hal ini dari Kaslantas ND bersama anggotanya untuk bisa menurunkan untuk melakukan istilahnya tertib di sekitar Semia Lama itu. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Ibrahim, ada penelpon yang terhubung ya bersama kita. Kita coba angkat dulu di line telepon kita. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana di siang hari ini? Dengan Marcel dari Wawaria. Iya, Bapak Marcel Wawaria. Bagaimana nih Pak? Apakah yang disampaikan terhubung bersama kita di Halo RRI? Gini, kita ini keluhan ini mengenai jalan provinsi ini di Depusoko ke Wawaria. Itu jalannya lubang dan tidak bagus, bahkan sudah putus di Sapatu, itu lokasinya. Terus yang kedua, jalan itu menuju desa Eko Ae itu ke Mbai sana, itu lewat Maumeri, itu hampir putus juga. Terus yang ketiga di Loklande, di situ dekir juga hampir mau putus juga, itu agak susah. Itu aja keluhan. Terima kasih Mbak. Baik. Iya. Sejauh ini oke, Bapak Marcel sudah menutupi kembali ya teleponnya. Baik, ya terima kasih Bapak Marcel atas keluhannya yang disampaikan kepada kami di program Halo RRI di pagi hari ini. Kita masih dengan Pak Ibrahim. Halo Pak Ibrahim. Halo. Iya. Selamat pagi. Baik. Oke, masih bertahan ya Pak di program ini. Kita mencoba ketahui lagi apakah memang nanti kalau misalnya di lahan parkir ini apakah ada penambahan rambu atau petugas atau dengan area parkir resmi untuk mengatasi masalah tadi nih Pak Ibrahim?
supaya lebih tertib begitu Pak. Halo Pak Ibrahim. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagaimana? Sinyal ini kurang bagus ini. Untuk sekarang bisa ditanggapi Pak Ibrahim. Apakah memang nanti ada penambahan rambu atau petugas agar lahan parkir ini tentunya bisa digunakan sebagai lahan parkir secara resmi begitu Pak Ibrahim? Jadi baik, terima kasih. Karena ada 12 titik yang ada di Kabupaten ND, kita dalam hal ini sudah pengaturan dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada rambu parkir, ada rambu dilarang parkir, semua kita sudah kan khusus dalam hal ini seperti Semiawani, Pasar Potolando. Nah itu ada area-area khusus kita suruh pasang rambunya untuk pelataran parkir. Supaya dengan rambu-rambu yang ada itu nanti supaya masyarakat menggunakan jasa parkir bisa melihat langsung. Dan kebetulan juga ada petugas dalam hal ini yang mengatur sepanjang jalan-jalan itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibrahim atas saran atau juga solusinya yang disampaikan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya bersama kita di program Halo RRI di pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Salam sehat, kembali kami sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, pendengar, demikian ya yang disampaikan oleh Bapak Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Pak Ibrahim, yang di mana tadi sudah kita ketahui bersama bahwa tempat parkir yang ada di Semia Lama itu ternyata sudah dialihfungsikan untuk sebagai tempat parkir seutuhnya, dan juga ini bisa menjadikan perhatian kita semua ya, bahwa lahan parkir itu semestinya harus dijadikan lahan parkir bukan sebagai tempat jualan. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk keluhan yang disampaikan tadi oleh Bapak Marcel Wawaria yang terkait dengan jalan, dan pastinya ini nanti kami akan lanjutkan ya, mungkin bukan hari ini tetapi hari Jumat depan, hari Jumat ini ya pendengar, untuk menjawabi atas keluhannya. Terima kasih Bapak Marcel, salam sehat juga untuk Bapak Marcel sekeluarga. Baik pendengar, demikian ya informasi untuk Anda di pagi ini. Kami juga nanti tentunya program Halo RRI akan hadir terus setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, permasalahan, dan informasi-informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak. Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak. Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas. Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, suara Anda untuk perubahan yang lebih baik hanya di Pro 1 RRI ND. Baik pendengar, masih di kawasan nomor 1 Durian ND ya, tentunya masih dengan informasi untuk Anda program Halo RRI. Dan pastinya pendengar yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih dan semoga keluhan tadi dapat menjawab ya yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim sebagai pelaksana tugas Dinas Perhubungan Kabupaten ND. Senang sekali juga di sesi ini kita masih punya satu keluhan pendengar yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND. Kita coba mendengarkan kembali ya pendengar. Ini dengan saya Lukas dari Jalan Wirajaya. Saya sedikit mengeluh mengenai kelangkaan BBM yang terjadi di kota ND ini. Akhir-akhir ini nih BBM di kota ND ini kok semakin langka. Kejadian sudah terulang lagi ini. Bulan kemarin sudah terjadi seperti ini. Dan bulan ini terulang lagi. Nah, kira-kira apa penyebabnya bisa terjadi seperti ini? Dengan kelangkaan BBM ini peredaran ekonomi di kota ini lumpuh sekali. Sangat lumpuh sekali. Aktivitas masyarakat untuk antar anak sekolah, ojek, ke pasar, semua sempat terganggu. Kira-kira apa masalahnya? Bisa disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah sehingga bisa atasi masalah ini tentang kelangkaan BBM ini. Terima kasih. Iya, ini juga kita sudah alami ya pendengar 2 hari kemarin. Kita juga pastinya mengalami hal demikian yang dimana kelangkaan BBM yang dirasakan oleh Lukas dari Wirajaya dan juga seluruh warga ya, warga masyarakat Kabupaten ND. Dan ini nanti kita akan mencoba ya untuk menghubungi Pertamina Kabupaten ND dan pastinya semoga keluhan ini dapat menjawabi apa yang menjadi kelangkaan ini bisa terulang kembali karena memang masyarakat ini banyak sekali kegiatan atau aktivitasnya terganggu baik yang ke sekolah maupun yang pergi bekerja ya pendengar. Nah untuk menjawab ini nanti kami coba menghubungi pihak terkait tentunya kepada Pertamina Kabupaten ND. Tetap bersama kami program Halo RRI untuk Anda dan tentunya di Pro 1 RRI ND ya pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut Cognitive Neurosciences, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.
Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Baik pendengar 100,5 MHz AM 783 kHz masih terus bersama Anda ya di pagi hari ini. Dan untuk menanggapi tadi ya yang disampaikan oleh warga di Wirajaya, Pak Lukas terkait dengan kelangkaan BBM yang terjadi lagi di wilayah Kabupaten ND. Kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait yang di mana Pertamina Kabupaten ND. Dan belum ada jawaban ya pendengar. Semoga ini nanti bisa terjawab di program Halo RRI lain kesempatan ya. Kami masih dengan informasi-informasi juga di pagi hari ini. Terima kasih ya pendengar dan semoga apa yang menjadi keluhan Anda bisa merasakan kepuasan ya. Apa yang disampaikan juga oleh pihak-pihak terkait bisa menjawabi keluhan-keluhan Anda. Terima kasih untuk program Halo RRI di edisi hari ini Senin 29 September 2025. Dan pastinya kerabat kerja yang bertugas di hari ini ada rekan kami operator studio Rian Valen Krianus dan juga pengarah acara Su Imam dan gatekeeper kami ada Titin Jene. Dan juga saya sendiri pendengar presenter yang menemani Anda di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kanal informasi dan inspirasi RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.